Jadi ada yang namanya anticipatory it. Ya, jadi kita masih ngomongin pasif. Kalau tadi kan variasi dari pasif gitu ya, bentuk past participle yang dipakai tidak dalam kalimat pasif. Kalau yang ini, itu kita kembali ngomongin kalimat pasif, tapi fokusnya adalah it. Kenapa it? Jadi kita mau bilang bahwa it itu kalau misalnya kita mau punya kalimat yang menyatakan em, sebuah informasi gitu ya, kita bisa bilang misalnya, hmm, it is not a surprise that she is not single. Misalnya kayak gitu. Nah, di contoh kalimat saya tadi, it-nya itu artinya apa? Ini seharusnya Anda sering temui dengan Mbak, ya, Miss Diana. Kalau di reading-reading, banyak banget yang kayak gini. It-nya di sana termasuk apa? It is not a surprise. Oh, noun? Mm-mm. Posisi dalam kalimatnya adalah sebuah noun gitu ya. Tepatnya subjek. Tapi kalau saya nanya artinya apa sih? Menyatakan apa? Langsung dia ke slide-nya aja ya. Kalau di kalimat yang seperti itu, it-nya tuh nggak ada artinya. Dia menyatakan sebuah benda, tapi benda apa? Nggak ada, benda abstrak aja. Cuman kayak misalkan, contoh itu ya, yang ada di sana coba ya. People said the earth is flat. Terus dibilang, it was said that the earth was flat. It-nya apa? Kagak ada. Atau coba lihat yang di kalimat ini ya, yang bawahnya ini. It is believed that global warming may be causing ice melt in the South Pole. Jadi bisa bilang tentang sesuatu gitu Pak. Iya betul. Jadi kayak artinya itu gimana ya? Katanya gitu kan, atau mungkin dipercayai bahwa global warming itu menyebabkan lelehnya es di kutub selatan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlalu banyak pemakaian pemakaian bentuk ini, makanya agak susah dijelaskan, gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau menyatakan sebuah kondisi, gitu ya, atau sebuah informasi, gitu ya, Anda bisa pakai bentuk ini. Dikatakan atau bahwa apa itu juga bisa. Makanya ada yang bilang namanya anticipatory it. Ada juga yang bilang namanya introductory atau impersonal it. Karena kalau misalnya Anda lihat it-nya di sini tuh loh menyatakan apa sih? Kan nggak menyatakan apa-apa. Dan kalau yang tadi saya contohin, kalau ini kan di sini kan pasif semua ya. It was said, it is believed gitu ya. Kalau tadi kan saya contoh yang di awal nggak pasif ya. It is a surprise. It is not a surprise that she's married. Misalnya itu kan. Jadi tidak harus digunakan bersama pasif. Saya kasih tugas untuk yang ini. Ketika nanti Anda bersama dengan Miss Diana untuk pelajaran reading, coba cari contoh kalimat yang memakai anticipatory. Karena dalam reading seharusnya banyak banget. Ya, jadi nanti kita ketika sudah kembali bersama saya di minggu depan, kembalilah dengan satu contoh anticipatory it. Tugas dari saya. Bisa dimengerti? Yang jelas di sini dibahas kenapa? Karena it ini biasanya akan dipakai dengan kalimat pasif. Kenapa begitu? Baik lagi, karena pasif kadang-kadang juga bisa menyatakan adjektif, ya kan? Atau di sini kita bisa bilang dikatakan atau dipercayai kayak gitu gitu kan modelnya. Jadi bisa dipakai bersama dengan pasif. Tapi ingat anticipatory it tidak harus dipakai bersama dengan it. Oke? Okay? Bersama dengan pasif. Oke? Okay?
Nah, kalau sudah, ini adalah akhir dari modul 4. Saya masih punya satu modul lagi malam ini tentang comparison. Sebelum saya lanjutkan ke yang berikutnya, ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Ada? Nggak ada? Saya lanjutkan ya. Oh iya, ada yang ketinggalan sedikit. Jadi tadi kan saya sempat ngomong masalah ini ya. People said the earth is flat. It was said that the earth was flat. Ini adalah salah satu contoh reported speech sebenarnya namanya. Jadi bagaimana kita mengubah kalimat langsung gitu ya, percakapan itu kan, menjadi kalimat reported. Nanti ini kita bahas di modul berikutnya. Nanti ada modul reported speech sendiri. Makanya pengetahuan tentang pasif ini juga sangat penting karena dipakainya di mana-mana gitu ya. Nah, kalau udah kita ngomongin comparisons. Bisa saya mulai? Langsung saya jelaskan aja ya comparison saya. Okay, cool. Now, you and I both know that comparison is again not a new thing. You guys already know this. In fact, you already learned quite a lot about comparisons. Masih ingat kan ya kalau dulu kan Anda sudah diajari yang di sini. Nih, degrees of comparison ini ya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah apa yang Anda pelajari di structure 1 kemarin. Kemarin sudah belajar kan ya, positif, komparatif, superlatif. Sebenarnya ini tuh termasuk jenis klausa adverbial atau klausa keterangan ya, yang nanti akan kita bahas di modul terakhir, modul-modul terakhir. Tapi sebelum kita bahas yang ini, kita akan melihat dulu kalau comparison itu ternyata ada bentuk yang selain yang sudah dijelaskan, bentuk nggak biasanya gitu. Nah, bentuk nggak biasanya seperti apa? Kita akan lihat satu persatu. Oke. Ya, mohon maaf itu tabelnya ketinggalan. Ya, ini intinya kan satu-satu juga gitu ya. Anyway, ya. Nah, ini kan ada unclear comparisons. Contoh yang pertama. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin comparisons yang tidak biasa gitu kan. Tidak biasanya seperti apa? Contoh yang paling gampang. Perbandingannya nggak jelas gitu. Yang kayak gimana sih? Nah, kenapa bisa jadi kejadian unclear comparisons? Mungkin daripada saya jelasin teoritisnya, langsung ke prakteknya aja. Coba yang pertama. Itu termasuk positif, komparatif, atau superlatif? Ya, positif, komparatif, superlatif. Ayo, ayo. Saya baru sadar, sudah 1,5 jam kita. Nggak kerasa ya. Positif, exactly. Kedua, kedua. Bob ate more macaroni than Chrissy. Oh, ada yang bilang superlatif. Tunggu. Superlatif itu yang kayak gimana ya, Mas Jo? Oh, alright. Haha. Ya, ini juga termasuk yang akan kita ngomongkan sebenarnya nanti ya. Jadi mouse-nya di situ bukan tidak ada hubungannya dengan bentuk superlatif ya. Anyway, bentuk kedua dan ketiga tuh bentuk komparatif gitu ya. Nah, yang akan kita bicarakan adalah coba lihat satu persatu kalimatnya. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. He likes tennis as much as football. Itu artinya apa? Coba, saya langsung tunjuk aja. Saya pengen dengar suaranya Mas Dedi. Oke. Ya, Anda sudah masuk, silakan Mas. Yang pertama itu artinya apa, Mas? Halo. Selamat malam. Iya, langsung saja, Mas. Yang pertama itu artinya apa ya?
Jadi maksudnya dia suka tenis sama kayak dia suka football gitu ya. Inggih, betul? Gampang ya Mas ya. Sekali baca kan langsung ngerti artinya tuh ya? Nggak bingung kan? Coba kalau yang kedua artinya apa nih? Kepri? B? Gimana? Gimana? Bob? Bob gimana Bob? Si Bob itu kenapa? No, itu maksudnya Bob kan makan makaroni, Kristi juga makan makaroni, tapi Bob makannya lebih banyak gitu ya. Gitu, betul? Oh, betul betul. Yang diucapin benar banget, sudah benar banget. Oke. Nah, kalau yang terakhir, yang tadi sempat bikin menipu tuh ya. Sempat bikin ketipu tuh ya. Itu maksudnya gimana, Mas? Iya, ora apa-apa. Enggak apa-apa. Ups, au. Kenapa? Ero. Ero. Oke. Ero-nya nutupin tulisan. Oh, di sini enggak soalnya. Makanya saya bingung, ero yang mana? Kayaknya cuma ada satu. Sudah enggak kan? Yang ketiga. Most Indonesians eat more rice than Americans. Artinya, maksudnya kalimatnya itu kayak gimana? Atau tunggu, jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Mas Ijo pengen dengar suaranya siapa malam ini? Yulia Kawati. Baiklah, selamat Mbak Yuli. Yang mana kita dengarkan suaranya. Halo. Testing. Mbak Yuli sudah masuk. Halo? Dor. Mbak Yuli. Krik, krik, krik. Oh, ini sudah diterima sih aksesnya. Tapi suaranya belum masuk ya. Testing, Mbak Yuli. Nggak usah malu-malu Mbak Yuli, langsung ngobrol aja. Halo? Halo, Mbak Yuli. Mas Ijo masih di sana ya? Masih, nggih. Mbak Yuli. Blar. Kenapa? Oh iya, oh. Jadi itu maksudnya, oh iya, error gak bisa. Oke. Ya, next time ya. Bener ya Mas. Jadi maksudnya kalau kebanyakan orang Indonesia SMS aja. Kalau kebanyakan orang Indonesia itu ya dibanding orang Amerika, makan nasinya lebih banyak orang Indonesia. Itu betul ya? Oke, tuh. Hao, sudah. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Terima kasih Mas Ijo.